Selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Bali. Balai Bahasa Provinsi Bali adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Bahasa Provinsi Bali berdiri pada tahun 1947 dengan nama Tal Ambenar Fur Bali, di bawah kepemimpinan Dr. Rudolf Goris yang bertugas melakukan penelitian terhadap artefak dan prasasti yang ada di Bali. Tal Ambenar Fur Bali dinaungi oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan kantor pusat instansi yang berkedudukan di Jakarta bernama ITCO. Kantor ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1950 berubah nama menjadi Kantor Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan. Kemudian, pada tahun 1952 menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Sekalipun mengalami perubahan nama, kantor tersebut tetap berada di bawah naungan Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia Jakarta dan menjalankan tugas seperti awal berdiri. 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1960, kembali mengalami perubahan nama, yakni Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Cabang Singaraja yang berada di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tahun 1965, berubah nama kembali menjadi Lembaga Bahasa Nasional Cabang 1 Singaraja, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal dan Kebudayaan. Adapun 5 perubahan nama lagi, yakni pada tahun 1975 menjadi Balai Penelitian Bahasa, tahun 1999 menjadi Balai Bahasa dan Pasar, tahun 2012 menjadi Balai Bahasa Provinsi Bali, tahun 2015 menjadi Balai Bahasa Bali, dan pada akhirnya di tahun 2020 kembali bernama Balai Bahasa Provinsi Bali. Terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia merupakan visi kami yang didukung dengan 8 misi, yaitu 1. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. 2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia. 3. Meningkatkan sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa dan sastra. 4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan. 5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan. 6. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 7. Mengembangkan kerjasama kebahasaan dan kesastraan. Dan 8. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan. Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Bali. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Bahasa Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi pengkajian, pemetaan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Bali juga menyelenggarakan fungsi fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan, serta pelaksanaan kerjasama di bidang kebahasaan dan kesastraan. Dalam bidang pengkajian bahasa dan sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan kebijakan melalui penelitian bahasa dan sastra, menyusun tata bahasa, kamus, thesaurus, dan ensiklopedia sastra daerah. Adapun Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra daerah. Dalam bidang pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia,
Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan penyuluhan bahasa Indonesia, penghargaan wajah bahasa, dan pembinaan komunitas literasi. Dalam bidang fasilitasi, pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan kerjasama dengan instansi lain. Bentuk kerjasama ini antara lain penyediaan tenaga ahli bahasa, penyuluh bahasa, penerjemah bahasa, dan pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Dalam bidang pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi Bali menyediakan jurnal ilmiah terakreditasi Sinta II, menerbitkan buletin Burat Wangi, menerbitkan karya sastra sastrawan Bali, menyediakan peta sebaran bahasa dan sastra, dan menyediakan data pokok kebahasaan dan kesastraan atau Dapobas. Dalam bidang kerjasama di bidang kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan kerjasama dengan Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Mahasaraswati, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Mahadewa Indonesia, dan IKIP Saraswati Tabana. Dalam bidang pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, Balai Bahasa Provinsi Bali menjalankan tugas memasyarakatkan bahasa Indonesia melalui kegiatan penyuluhan bahasa dan sastra, bengkel bahasa dan sastra, lomba atau sayembara bahasa dan sastra, uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI, pengajaran BIPA, penghargaan bahasa dan sastra, kerjasama antar instansi, siaran bahasa dan sastra, dan pemilihan duta bahasa. Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki pegawai sejumlah 52 orang yang terdiri atas pejabat struktural, tenaga teknis, dan tenaga administrasi. Tenaga teknis Balai Bahasa Provinsi Bali itu meliputi peneliti, penyuluh, penerjemah, saksi ahli bahasa, pengkaji bahasa, analis kata dan istilah, pengajar BIPA, dan petugas UKBI. Bahasa dan sastra Indonesia, melayani dan menjalin kerjasama, memfasilitasi memasyarakatkan bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan lomba ini 1-2 jam gitu. Jadi murid itu harus dilatih teknik ini. Provinsi Bali dirinya dengan sepenuh hati mencari peserta didik ke lereng-lereng bukit. Samanya kalau teman-teman pernah ke Bangle, tahu dengan Bunitan. Berlayar jauh memandang langit, bagai rumah, bagai tempat bermuara, mendekap erat. Ya, baik tata naskah maupun yang lainnya. Ini saya kira sangat penting sekali diperoleh teman-teman di SKPD yang melaksanakan tugas. Kita bersama. Ada lomba penerimakan saja Ari Lanwar aku ya dengan Atau baru lagi banyak pengarang top dunia yang melakukan itu. Jadi ketika ditemukan pertahankan untuk kita. Sastra ya, milik kita bersama. Sastra ya, adu warna
berdikaya. Sastra ya milik kita bersama selamanya. Lestarikan. Lagi sekali dari kepala sampai badan, turun ya, kemudian ekornya turun lagi ya, kepalanya dulu badan ya, ekornya 3 kali gores. 3 kali gores bisa, 2 kali gores bisa, 3 kali gores bisa. Pusat destinasi wisata dunia. Di Bali ada bahasa Bali sebagai bahasa ibu yang digunakan oleh Guyub Tutur masyarakat Bali berkomunikasi, termasuk juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa asing tentunya karena wilayah ini dikembangkan menjadi daerah pariwisata. Api tulangku, api rambutku. Ya, aku harap api. Lihat lanang, lihat wadon, lihat gede. Tanggang, lihat tanggang. Kau
kesalahan yang kita lakukan, termasuk saya juga ya. Ini kalau misalnya kita gunakan untuk video keren, akhirnya bisa belajar video. Wah, video lagi, kemudian akhirnya ini melengkapi diri lagi dengan belajar sama teman-teman akhirnya bisa. Ada. Kemudian konsep dasar literasinya saya tambahkan di sini ada 6 literasi dasar yang saya cantumkan. Harapan tentu ada hal yang perlu kita perbaiki. Salah satunya barangkali saya sampaikan ke Pak Andika dulu 15 menit Pak membaca itu untuk apa? Guru-guru SD dan SD yang dipilih ini nanti akan ada pemantauan dan evaluasinya Bapak dan pendampingannya. Jadi nanti ketika kita memantau, kemudian mengevaluasi, mendampingi, ada hal-hal yang banyak kendala yang ditemui, kita langsung mencoba untuk mencarikan solusi. Jadi biar tidak terjadi akumulasi penumpukan permasalahan-permasalahan. Dan berikut ini adalah testimoni dari masyarakat tentang Balai Bahasa Provinsi Bali. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saat ini kasus-kasus cyber yang masuk ke Polda Bali, khususnya di cyber, itu banyak sekali ragamnya. Dan penggunaan bahasanya pun agak-agak sulit kami terjemahkan, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatannya kami banyak dibantu oleh Balai Bahasa dalam menerjemahkan maupun menginterpretasikan bahasa-bahasa yang digunakan oleh pelaku dalam kasus-kasus yang kami tangani. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Balai Bahasa karena apa? Selama ini permohonan kami selalu direspon cepat, selalu responnya baik. Kemudian kami juga sangat-sangat dibantu dalam mempercepat penyelesaian kasus-kasus cyber yang ditangani. Untuk ke depan kami berharap kerjasama ini tetap dilaksanakan dengan baik. Prestasi yang sudah bagus, kerjasama yang sudah bagus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan untuk kemajuan bangsa ini. Saya merasa sangat terbantu oleh beberapa layanan yang pernah saya ajukan di Balai Bahasa Provinsi Bali. Sebagai masyarakat umum yang dekat dengan program di bidang literasi, Balai Bahasa Bali telah banyak membantu saya, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan literasi dan peningkatan kegemaran membaca. Saya pernah menjadi salah satu masyarakat yang meminta bantuan Balai, khususnya dalam pengecekan naskah teks buku cerita anak. Dan Balai Bahasa Bali memberikan pelayanan yang sangat memuaskan dan juga bantuan yang memudahkan saya dalam pengeditan naskah sehingga naskah dapat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Balai Bahasa Provinsi Bali dan semoga selalu jaya. Terima kasih. Sekarang saya bisa bahasa Indonesia untuk sehari-hari dan saya bisa mengerti. Kalau saya pergi ke pasar lokal atau Family Mart, Indomart, saya bisa komunikasi dengan mereka. Jadi ini basic saya dan saya akan lanjut ke intermediate level. Terima kasih pada Balai Bahasa yang sudah menerjemahkan salah satu kumpulan cerpen saya yang berjudul Mekal Paris itu saya terima kasih kepada semua kepada Bapak Kepala Balai Bahasa Pak Toha dan juga staf yang ada di sana, panitia itu sudah bersedia menerjemahkan kumpulan cerpen Mekal Paris. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwayan Artike, SPD MPUM. Saya adalah akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Di samping itu saya adalah pegiat gerakan literasi dan instruktur literasi nasional. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Dalam hal ini yang dikembangkan oleh Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Bapak Toha Masum MHG. Mengapa demikian? Saya selaku praktisi gerakan literasi dan saya juga selaku akademisi dan instruktur literasi nasional,
sudah sejak lama mengharapkan gerakan semacam ini agar kegiatan literasi di sekolah atau GLS itu benar-benar terintegrasi dengan pembelajaran dan kurikulum. Jadi keunggulan program ini yang membuat saya sebagai pegiat gerakan literasi sangat mengapresiasi, sangat mendukung apa yang digagas oleh Bapak Tohamasun MAG selaku Kepala Balai Bahasa. Sekalian, Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan, saya itu posisi saya sebagai dalam proyek ini, posisi saya sebagai reviewer atau penelaah, dan itu artinya saya baru bergabung secara aktif sebenarnya kurang lebih baru sebulan yang lalu. Kemudian dalam perjalanannya, perjalanan waktu, saya juga tentu saja mendapat bocoran-bocoran itu tentang apa yang proses apa yang terjadi selanjutnya di dalam proyek penerjemahan ini. Dan dari jangka waktu yang cukup panjang itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya proyek penerjemahan ini oleh Balai Bahasa Bali ini boleh dibilang Balai Bahasa Bali menunjukkan keseriusan dalam mengerjakan proyek penerjemahan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putrita Febrianti dari RRI Denpasar. Saya ingin menyampaikan kesan dan juga pesan dari selama 2 hari mengikuti penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bagi insan media massa sekota Denpasar. Tentunya saya sangat senang sekali karena dapat mengikuti acara ini dengan lancar, karena sangat banyak sekali informasi dan juga ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui sebelumnya, dan hari ini saya merasa dicerahkan dari seluruh narasumber memberikan materi, kemudian semoga kedepannya saya dapat berkembang lebih baik lagi, dan tentunya dari Balai Bahasa semoga kedepannya terus mengadakan kegiatan seperti ini, terutama untuk insan media massa se-Bali dan juga bahkan ke kancah nasional. Terima kasih. Bahan ajar berbasis budaya Bali merupakan salah satu hasil dari pertemuan atau boleh kita sebut sebagai sebuah workshop lokakarya yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang amat ditunggu-tunggu, di mana sebuah institusi itu memiliki ide untuk mengembangkan bahan ajar yang memang berbasis dengan budaya lokal. Karena kita lihat bahan ajar banyak sekali berkembang di mana-mana, namun bahan ajar tersebut masih belum menampakkan muatan budaya atau budaya satu sisi saja, yaitu misalnya budaya Jawa atau budaya tertentu lokal. Kita perlu mengembangkan bahan-bahan yang memang terkait dengan budaya lokal. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Sri Wajianti ini. Sehari-hari saya bertugas di Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai pengajar di program studi sastra Inggris. Sebagai seorang pengajar di Fakultas Bahasa Asing, program studi sastra Inggris, dan sebagai orang Bali, saya orang Bali asli, jadi pentingnya atau eksistensi dari kamus daring ini yang baru diluncurkan tadi sangat berpotensi untuk mengembangkan keilmuan. Satu dari sisi akademisi, mengembangkan keilmuan artinya misalnya ada studi-studi lanjutan mengenai riset-riset pengembangan bahasa, baik itu misalnya kalau dari kajian saya terjemahan sangat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan, dan banyak sekali kajian-kajian istilah-istilah budaya yang berbasis bahasa Bali yang harus diinvestigasi lebih lanjut, dan keberadaan kamus ini tentu sangat membantu. Siapa kita? Balai Bahasa Bali. Zona integritas? Ya, ya, ya. WBK? Oke. Korupsi? Oh, tidak. Balai Bahasa Bali luar biasa, bersih, bebas korupsi, dan